Sini juga ada salah satu tempat yang cukup ikonik, yaitu Goa Jepang, teman-teman. Wah, tapi kita penasaran, teman-teman. Ji, coba ini, Ji. Ini Goa Jepang ya, digunakan untuk jalur transportasi bukan negara ya. Kita berdua, kita sedikit claustrophobia, dan ini baru di depannya saja kita sudah merasa pengap. Jadi bisa dilihat ya, ini menembus gunung, teman-teman, tuh. Jadi gunung yang dibelah tuh. Jadi jalur Pedati ini adalah dulunya dibuka oleh pemerintahan kolonial Belanda ya. Itu di sini ada perlombaan ya, kontes baling-baling bambu, dan hadiahnya lumayan tuh. Dapat domba, teman-teman. Tugu yang dibuat oleh Tuan Hopman, teman-teman. Jadi ini tuh semacam alun-alunnya ya. Pedati buka negara oleh Raden Rangga Martayuda, Tuan Tanah TB Hopland, PNT Land Subang. Nah, jalurnya itu benar-benar menembus pegunungan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saat ini saya sedang berada di jalur Bukanagara ini, teman-teman. Jadi jalur ini tuh adalah jalur yang sangat bersejarah, teman-teman. Seperti apa sejarahnya nanti kita akan ulas ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan ke Desa Cupu Nagara di sana ya, yang ada di Subang. Kita akan melihat, karena di sepanjang jalur ini tuh banyak sekali tempat-tempat yang sangat bersejarah, teman-teman. Termasuk jalannya juga, ini adalah jalan yang sangat bersejarah. Oke, ikuti terus videonya sampai akhir, teman-teman. Oke kawan-kawan, jadi ini dia jalur yang dulunya disebut jalur Pedati ya. Jadi jalur Pedati ini adalah dulunya dibuka oleh pemerintahan kolonial Belanda ya, bersama Raden Angga Martayuda ya, dibantu dengan pemerintahan dari TB Hopland. Jalur ini dibuka sekitar tahun 1847, dan ini tuh menjadi jalur akses transportasi dari Subang ya menuju Lembang ke sana. Jadi jalur itu digunakan untuk membawa hasil pertanian ya oleh pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Bisa dilihat ya, ini menembus gunung, teman-teman, tuh. Jadi gunung yang dibelah tuh. Ini jalur yang sangat ikonik di sini ya.
Oke teman-teman, setelah melewati jalur jalan pedati tadi ya, yang sangat ikonik, di sini juga ada salah satu tempat yang cukup ikonik, yaitu Goa Jepang teman-teman. Jadi setelah pemerintah Belanda kalah ya dari Jepang, kemudian Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Jepang, jadi jalur ini juga menjadi jalur transportasi yang digunakan oleh Jepang ya, untuk mengangkut hasil alam dari Subang ya, tepatnya di Desa Cupu Nagara yang ada di sana, melalui Subang kota ke sana, dan juga untuk jalur ke Lembang yang terus lurus ke sana. Dan ini di sini ada Goa Jepang. Jadi Goa Jepang ini digunakan untuk tempat istirahat tentara Jepang ya, dan juga untuk menyimpan persenjataan tentara Jepang. Bisa kita lihat ya di sini tuh, Goa Jepang. Sebenarnya kita bisa masuk, tapi jujur aja teman-teman, di sini kita berdua kita sedikit claustrophobia, dan ini baru di depannya saja kita sudah merasa pengap. Jadi mungkin lain kali aja ya kita masuknya. Oh, tapi kita penasaran teman-teman. Ji, coba ini Ji. Ini Goa Jepang ya, digunakan untuk jalur transportasi bukan negara ya. Ini dibuat tahun 1942. Jadi di masa pemerintahan Kekaisaran Jepang ya. Jadi setelah Belanda kalah dari Jepang, akhirnya Jepang juga menguasai tempat ini teman-teman. Ini jalur dari Subang menuju Bandung ya. Dan kini lumayan pengap. Yuk kita keluar. Jangan dipaksakan. Oke, kita lanjut ke sana ya, ke kampung Belanda yang ada di Cupu Nagara. Oke. Kita lanjut. Lihat teman-teman, di sini tuh banyak bekas baling-baling bambu ya. Jadi kemarin tuh di sini ada perlombaan ya, kontes baling-baling bambu, dan hadiahnya lumayan tuh, dapat domba teman-teman. Cuma sekarang mah udah berhenti ya musim anginnya tuh, jadi si baling-balingnya juga udah gak ada. Ini sisa tiangnya aja nih. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Desa Cupu Nagara ya. Dan ini ada tugu pembuatan jalan pedati ya. Jadi ini adalah tugu yang dibuat oleh Tuan Hopman teman-teman. Jadi ini tuh semacam alun-alunnya ya. Kita coba lihat. Tuh, ini tahun 1847 ya, pembuatan jalan pedati bukan negara.
oleh Raden Rangga Martayuda, Tuan Tanah TB Hopland, PNT Land Subang. Nah, jadi ini tuh jalur transportasi untuk membawa hasil alam yang ada di sini, teman-teman, terutama teh ya. Terutama teh dari Desa Cepunagara ini ke Subang Kota maupun ke Lembang, teman-teman. Jadi Tuan Hopland ini adalah Tuan Tanah. Jadi ada 2 Hopland ya. Jadi ada Peter William Hopland dan juga TB Hopland. Jadi dia itu adalah Tuan Tanah yang berkuasa di Subang pada saat itu ya. Jadi di sini ada tulisannya tuh PNT Land. PNT Land itu adalah Pamanukan dan Ciasem, teman-teman. Jadi ejaan lama ya. C itu T dan J ya. Jadi Pamanukan Ciasem Land Subang gitu, teman-teman. Ini tugu dari 1847 ya. Tuh. Jadi Tuan Hopland itu adalah 2 bersaudara yang mendirikan perkebunan di sini ya, dan membuka jalur dari desa ini menuju Subang Kota dan juga ke Lembang, ke sana, teman-teman. Tuh, ke sana tuh ke Lembang. Jalur Bukanagara ya, menembus gunung. Makanya tadi di sepanjang perjalanan kita melewati pegunungan, teman-teman, karena memang jalurnya itu benar-benar menembus pegunungan, teman-teman. Dan di sini juga banyak sekali bangunan-bangunan bekas peninggalan orang-orang Belanda, teman-teman. Tuh. Jadi dulu tuh di sini tuh terkenal sebagai kampung Belanda ya. Tapi untuk Tuan Hopland sendiri, dari data yang saya baca, rumahnya itu ada di Subang, teman-teman. Bahkan ada patung Tuan Hopland itu yang ada di Subang ya, di Subang Kota, di Cigadung kalau gak salah, teman-teman. Tapi untuk sentral pertanian yang dia miliki itu di sini, teman-teman, di Cepunagara ya. Dan di sini juga ada perkebunan teh Bukanagara ini. Dan berdasarkan data yang saya baca, Tuan Hopland bersaudara ini adalah orang yang imperialisme humanistik, teman-teman. Jadi beliau itu tidak mempekerjakan orang-orang Indonesia secara kerja paksa. Jadi beliau itu sangat baik hati ya. Jadi orang-orang di sini itu dipekerjakan dan dibayar, teman-teman. Dibayar dengan layak ya. Jadi berbeda dengan orang-orang Belanda pada umumnya ya, yang sering mempekerjakan kerja paksa ya. Tapi kalau Tuan Hopland bersaudara mah itu katanya baik, teman-teman. Jadi imperialisme humanistik disebutnya tuh. Jadi dia mah mempekerjakan orang itu dengan layak ya, dibayar. Nah, ini sekarang perkebunan tehnya masih ada ya. Dari zaman Belanda nih, 1847 ya. Katanya itu rumah Belanda ya, Bu ya. Penasaran saya, Bu. Tapi seram gak sih itu, Bu? Enggak, biasa aja kayak rumah itu. Tuh, ini rumahnya ya. Ini rumah dibuat tahun 1930, teman-teman. Masih ada sampai sekarang ya.